pendidikan prestasi yang maju, pendidik pembina amanat bangsa, tegas dan bijaksana, pemimpin bersahaja, menempa ihsan bertakwa, tumpuan harapan bangsa. SMA 5 Bandar Lampung. Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak sekalian yang kami banggakan, puji syukur kehadirat Allah pada hari ini kita bisa dapat berkumpul di ruang rapat untuk mengikuti diklat broadcasting Radio 5 yang tujuannya adalah meningkatkan profesionalitas kita sebagai guru dan juga sebagai siswa. Pada kesempatan ini kita bersyukur bisa dihadiri oleh Bu Rahmawati yang akan menyampaikan materi tentang skrip pembelajaran yang insya Allah akan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pun Bapak Ibu Guru dan siswa. Iya, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita semua di sini dalam keadaan sehat dan bersyukur kehadirat Allah memberikan kesempatan untuk hadir ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tapi kembali lagi maaf ya Bapak Ibu Guru juga para teman-teman SMA bahwa kita di sini sharing aja ya. Kita saling belajar karena saya juga di sini belajar, jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang sedikit nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu Guru. Mungkin sebelum saya kenalan, ada nggak yang sudah pernah ke Radio Gema Edukasi? Sudah ya? Udah kenalan sama saya? Iya, Ibu ya udah ya? Ibu Yonalia kan? Iya. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung itu adanya di lantai 3 dan agak nyempil ya. Belakang banget pojok, itu di atas sepi tempatnya. Memang cocok untuk kita rekaman, itu memang cocok. Jadi nanti teman-teman juga boleh ya, ketika nanti kita sudah belajar menulis skrip ini, Bapak Ibu Guru juga boleh nih nanti datang ke radio kami. Kegiatan saya sehari-hari itu sebenarnya guru PAUD. Tidak ada hubungannya ya sebenarnya ya dengan radio dan kegiatan skrip. Tapi saya pernah belajar, dulu saya belajar di komunikasi di Yogyakarta. Itu memang mengambil radio apa ya? Sebenarnya jurnalistik radio sebenarnya. Nah itu saya 3 tahun D3, kemudian karena punya anak, saya tidak bisa membawa kegiatan yang banyak. Akhirnya saya beralih profesi. Saya mengambil S1-nya, sekolahnya bimbingan dan konseling karena saya ingin mengajar anak-anak. Karena saya suka dengan dunia anak-anak. Jadi saya pilih ketika itu untuk belajar tentang kegiatan pembelajaran di PAUD. Tapi saya nggak ngambil S1 PAUD-nya, tapi saya ngambil bimbingan konseling karena bisa kemana-mana, bisa ke PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bisa semua. Nah saya coba ambil itu dan berkecimpungnya akhirnya di PAUD, di TK waktu itu. Saya di TK dulu, di TK Mentari Ceria, ada di Jakarta Selatan. Saya mengajar di sana hampir sekitar 10 tahun. Suka ngomong, jadi saya punya teman di dinas pendidikan. Kebetulan waktu itu mau buka radio siaran.
Siapa ya? Kebetulan inilah namanya ada KKN dan KTDWC. Jadi kebetulan karena kenal dengan saya, ini ceritanya ya. Kenal dengan saya, kemudian ya sudahlah, kamu kan suka ngecek, ayo kita sama-sama buat radio. Kebetulan waktu itu dinas memang ada anggaran untuk membuat kegiatan yang untuk memajukan pendidikan, meratakan pengajaran pendidikan. Kan biasanya yang paling banyak belajar dan inovasi pengetahuan terbanyak itu adalah di kota. Sementara untuk ke daerah, ya kan ada kabupaten kita ada 14 atau 15 ya lupa saya. Nah itu tidak merata. Makanya kita buat streaming, ya. Radio streaming itu tidak seperti radio teritorial yang dia menggunakan frekuensi. Sementara kita pakainya internet, makanya dibilang streaming karena menggunakan internet. Jadi kalian nanti bisa, nanti saya tunjukin. Ini pembelajarannya dari SMP sampai SMA dan SMK. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka linknya. Nanti saya kasih ya. Kedengaran kan suara saya ya? Nanti bisa saya kasih, nanti ibu ikuti aja ya, yang share ya. Nah, jadi kalian bisa belajar. Itu semua mata pelajaran ada. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, matematika, kimia, biologi, fisika semua ada. Dari kelas 10, 11, 12 ada. SMP juga ada. Dari kelas 7, 8, 9 semua ada. Iya, karena setiap ibu guru yang sudah pernah kami buat rekamannya di radio, kalau saya siarin, saya WA, Bu, jam sekian mau disiarin loh, gitu kan. Nanti tolong ya Bu, dengerin dan juga nanti ajak siswanya. Tapi selama ini belum ada laporan. Setelah saya siarin itu nggak ada laporan yang misalnya, Bu saya udah dengerin loh, ada kurangnya ini loh. Jadi kita juga nggak ada peningkatan ya. Artinya nggak ada loh masukan yang tak berubah. Kayak kita begitu aja kita buat aja. Nanti udah dibuat gitu kan. Tapi follow up-nya itu nggak ada gitu kan. Apalagi sebenarnya masa PDR ini adalah masa di mana radio itu berperan karena nggak bisa ketemu di sekolah. Jadi lewat radio itulah pembelajaran itu bisa dilaksanakan. Dan itu sudah banyak dari tahun 2015 atau 2016 sampai 2020 ini kita udah bikin banyak sekali materi-materi yang kita buat. Tapi nggak ada satupun yang Bu Rama tolong dong disiarin misalnya Twitter ini materi biologi judulnya ini. Kalau misalnya judulnya itu nggak ada, kita bisa buat gitu kan, menyesuaikan dengan permintaan. Tapi kalau nggak ada respon yang memberikan kami masukan ini pelajarannya udah loh kok ulang lagi ya karena memang nggak ada yang memberikan masukan. Jadi kita bikin itu lagi ketika gurunya dipanggil, Bu buat untuk kelas 12 ya materinya itu lagi maunya kita tuh berubah materinya tuh dari yang kecil sampai yang besar tuh ada semua ya. Oke gitu aja ya. Nah kita masuk ke materinya ya, nanti kepanjangan malah lama. Maaf yang mau cek terus ya. Ya Ibu sudah. Oke. Nah ini adalah radio kita, Radio Gema Edukasi yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ini ya. Saya ini kan Gresik ya. Oh ini kok. Jelas nggak? Kenapa ya? Lanjut aja Bu, apa-apa Lanjut ya. Nah, kalian pasti sudah tahu radio. Siapa sih yang sekarang ini yang sering mendengarkan radio? Dari sekian siswa, teman-teman, siapa yang suka mendengarkan radio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6 orang yang mendengarkan radio. Ya Allah, kasihan sekali ya radio ya. Teman-teman, radio itu bagus loh. Artinya gini, informasi yang tidak didapatkan di sekolah, kalian bisa dapatkan di radio. Itu banyak loh menyiarkan tentang pembelajaran. Ya, jadi dari sekarang kita, karena Androidnya ada kan, di
pembelajaran itu saya nggak mau cek saya di situ. Saya cuma memberikan banyak informasi mengenai pembelajaran. Ya, radio pendidikan ini yang buat bukan saya, yang buat materi itu adalah bapak dan ibu guru. Jadi bukan saya yang buat ngarang-ngarang, enggak. Saya nggak bisa. Saya cuma membantu bapak ibu guru untuk menyampaikan materi yang dibuat, yang diampunya diberikan kepada para peserta didik. Jadi di sini bukan saya yang buat ya teman-teman ya, bukan saya yang buat, tapi yang buat adalah bapak ibu guru. Jadi semua materi itu berdasarkan bapak ibu guru yang mengampu pembelajaran itu. Kelas 1, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu adalah ibu gurunya yang buat. Tapi bukan ibu guru artinya semua SMA 5, bukan. Ada SMA 2, SMA 10, ada SMA 14, ada SMA berapa lagi ya? Banyak lah ya. Ini kan naskahnya atau materinya tuh bapak ibu udah paham kan? Sudah pasti tahu kan apa yang mau kita buat itu sudah tahu. Tinggal nanti praktek menulisnya saja ya. Jadi ketika kita ngomong, yang harusnya kita ngomongin kita lompat karena pikiran kita udah jauh, sementara mulutnya baru sampai yang kita mau omongin ya. Jadi nanti tolong bapak ibu, naskah ini tujuannya adalah pemandu ketika kita mau menyampaikan materi ya, pemandu ya. Jadi pemandunya adalah naskah ini. Menulis naskah audio berarti membuat rencana tentang segala hal yang akan dimasukkan ke dalam rekaman. Nah, di naskah ini Bapak Ibu akan Bapak Ibu temui kata-katanya nanti ya. Kata-katanya itu yang sederhana ya. Jadi buat kalimat atau kata-katanya itu nanti yang sederhana saja. Nah, naskah audio ditulis dalam lembaran kertas yang dibagi menjadi 3 kolom. Nah, standarnya ada 3 kolom. Ya, itu standar bakunya Bapak Ibu. Tapi ketika ada prakteknya kadang nggak dilakukan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu standar bakunya itu penulisannya tuh begini loh, gitu kan? Ya, ini kan teorinya ya. Itu dari keseluruhan materi yang mau kita sampaikan. Jangan sinopsisnya panjang banget, nggak usah. Lakukan ketika kita mau menulis. Langkah pertama, misalnya kita persiapkan dulu nih skripnya. Kedua, mengenai apa sih soundnya mau kita pakai, back soundnya. Karena kan supaya menarik, ya teman-teman ya. Ketika siaran radio itu ketika menarik itu ada sound efeknya. Ada masuk musiknya, musik dulu jangan ngomong dulu, musiknya ketinggalan. Musiknya dulu kasih biar orang ini apa ya yang mau disampaikan, jadi ada musiknya dulu. Musik pengantar, musiknya dulu nih, baru kita masuk ke materi. Ya, nanti ya. Lalu ada identifikasi pemain. Nah, ada kalau yang di skripnya dialog itu ada berapa tokoh. Ada ibu gurunya yang jelas ya, terus para siswanya. Siswanya misalnya bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya apa. Yang penting nanti situ ibu guru, bapak guru ketika memberikan skrip dialog itu berapa pemain, ya. Lalu identifikasi musik. Nah ini yang musik tadi untuk supaya kita nggak ngoceh terus. Istirahat sebentar, ada musiknya. Penyelam. Nanti kita masuk lagi, ngoceh lagi, ya. Itu namanya memberikan efek santai. Jadi main kita nih, teater main kita tuh dibuka. Apalagi musiknya jreng, itu kan kaki-kaki. Ini kayaknya materinya seru nih, gitu kan? Padahal nggak juga sih. Cuma supaya kita itu punya daya tarik untuk menyampaikan materi. Kalau biasa-biasa saja lama-lama ngantuk, bosan, ya. Sama kayak di kelas juga kalau ibu gurunya ngoceh terus, bosan nggak? Ngantuk nggak? Nah, kalau di sini ada musiknya, lagunya kalian masukin lagu apa aja terserah sesuka kalian. Nah, itulah yang membuat radio itu menarik, ya. Lalu naskah. Nah, nanti kita bikin naskahnya ya. Lanjut ibu.
Ya, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam program audio. Unsur audio itu adalah tutur kata berbahasa. Bahasa di sini, teman-teman Bapak Ibu guru, kita dalam materi menyampaikan materi itu dengan menggunakan bahasa kita ngobrol kayak gini loh, bukan bahasa yang baku. Mereka sedang melakukan kegiatan pembelajaran, enggak begitu. Jadi kita bahasa biasa. Kita sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Begitu saja, menyenangkan. Kalau kita bahasanya baku, ya tadi kembali kok bosen ya ngomongnya ya. Karena bahasa radio itu bahasa sekali dengar hilang. Nanti teman-teman, Bapak Ibu guru, coba cari musik-musik instrumen. Nanti Bapak Ibu gunakan untuk memberi backsound ketika Bapak Ibu ngomong. Apalagi kalau di sini enak ya pakai mixer, ya ada naik turunnya ya suaranya. Kita berhenti, suara musiknya dinaikin, ya kan? Nanti kita ngomong turunin. Nah itu harus punya dulu, Bapak Ibu guru mendownload dulu mau musiknya apa di situ supaya nggak membosankan. Kita juga capek loh ngomong, walaupun 10 menit capek Bu, capek lah Pak. Jadi siapkan instrumennya ketika kita ngomong, kita turunin. Ketika kita berhenti sebentar kita naikin, ngomong lagi kita turunin ya. Tapi kalau di streaming nggak ada, saya nggak ada itu. Adanya cuma on off mic. Ketika kita ngomong kita buka tombol untuk ngomong. Ketika enggak ya kita matiin. Cuma itu aja kalau di streaming. Nggak ada yang mixer naik turun gitu, nggak ada. Saya sebenarnya kepengen sih kayak DJ ya. Nah selanjutnya yaitu musik smash ini yang ngagetin. Nah itu kan bikin kita yang tadinya ngantuk, apa ya, kayak musik horor gitu. Itu sebenarnya untuk membuat kita itu yang tadinya ngantuk kaget kan seger lagi gitu. Nah ini musik smash juga harus Bapak Ibu kumpulin ya, teman-teman kumpulin ya, kumpulin sebanyak-banyaknya. Kalau bisa masukin ke radionya silahkan dimasukkan ke radionya. Itu juga untuk menambah wawasan tentang musik kita ya. Musik apa saja boleh loh jadi backsound. Nggak harus musik yang instrumen yang lemah lembut, yang reggae juga boleh, kan boleh. Yang jazz juga boleh, yang tango juga boleh. Jadi jangan musik yang lemes saja ngantuk. Cari musik yang menyenangkan, yang beatnya cepat. Dari beatnya yang lambat, slow, naik lagi yang agak-agak cepat. Tapi ingat disesuaikan dengan materinya ya. Jangan materinya apa, musiknya apa. Belajar mendengarkan, menyamakan materinya. Jadi nggak musiknya rock masuk ke sini, sementara suara kita kecil misalnya ya. Jangan. Kalau kita suaranya kecil, musiknya instrumen yang adem aja, yang adem supaya nggak menghilangkan suara kita. Tapi kalau suaranya kayak saya begini, ya musiknya apa aja masih bisa, karena suara saya udah kenceng, karena udah terlatih jerit-jerit sama anak PAUD. Jadi suaranya lebih kenceng ya. Nggak pakai mic juga sebenarnya saya udah kenceng, cuma harus pakai mic ya sudah ya. Lanjut Ibu. Nah ini tadi soal efek yang kita udah obrolin bahwa bunyi remote atau bunyi yang sebenarnya dari makhluk hidup atau benda lain yang digunakan dalam program audio, digunakan untuk menciptakan suasana situasi atau suasana ya. Tadi sudah ya. Oke lanjut. Istilah naskah audio, gambarnya nggak kayak saya ya. Harusnya saya di situ dulu gambarnya gitu. Aduh seksi sekali ya. Baik, announcer. Nah, announcer ini adalah penyiar. Ya, announcer ini bahasa radio lah ya. Announcer ini adalah penyiar, presenter. Presenter itu sama dengan penyiar, tapi dia lebih disebutnya narator, narasi. Ya, sebenarnya sama aja lah, announcer, presenter sama. Musik udah kalian tahu, sound effect tadi sudah. Closepad ini adalah kalian nanti
penyambung antara ngomong dengan musik dengan musik, jadi nggak ada jeda. Kalau kita menyiarkan, kita nggak siaran nih ya, kan biasanya musik semua. Nah musiknya itu nggak ada jeda. Jadi antara musik yang ini habis ke musik yang ini menyambung. Jadi nggak nunggu, biasanya kan diam dulu, kok mati ya? Padahal bukan, itu nunggu musik yang satu masuk. Jadi ini fungsinya, closed ini adalah menyambung, mendekatkan. Jadi nggak ada sunyi di radio itu, ya. Kalau di radionya ada jeda, ada semacam diam tik sebentar, sedetik, nggak sedetik aja pun kedengeran. Kenapa yang mati? Nah, padahal enggak. Musik yang ini belum masuk, sementara musik yang ini udah habis, ya. Jadi itu didekatkan. Nih. Lalu in up down, in up down itu ya tadi naik turunnya musik itu. Ketika kita ngomong, ya dinaikin. Ketika diturunin, ketika kita berhenti, dinaikin, itu up down. In up down, under on, ya. Oke, dan mic tadi ada di streaming, sementara di radio terestrial itu ada. Fit in, fit out. Nah, fit in itu adalah suara musik dari pelan ke kencang. Nah, misalnya mesinnya kedengeran sayup-sayup, lama-lama kencang. Kayak kita dengar ini loh, kereta api dari jauh tuh kan, lama-lama oh deket. Nah seperti itu. Itu yang namanya fit in. Fit out kebalikannya. Kereta api lama-lama hilang suaranya. Nah ini fit in, fit out. Itu harus ada di materi kita nanti ya, karena ini musik yang memang harus kita tempelin di materi kita, ya. Oh sudah tahu lah ya, bos ya. Ya lanjut dulu. Nah sekarang kita masuk ke naskah. Nah, teman-teman semua, bapak ibu guru, yang perlu diperhatikan adalah pertama menentukan topik program dengan cermat. Topiknya kita mau ngasih apa sih? Misalnya gejala alam, topiknya gejala alam ya. Kita mau judulnya terjadinya pelangi. Nah seperti itu. Udah paham lah ya? Sebenarnya gak usah dibilangnya sudah paham ya. Oke. Lalu yang kedua yaitu perhatikan sifat pendengar. Nah pendengarnya ini kita mau dituju ke kelas berapa? Kelas 10, kelas 11, kelas 12, atau oke lah semua kelas pokoknya SMA gitu ya. Oke. Lanjut ibu yang ketiga. Yang ketiga mengenai merumuskan tujuan program. Nah di sini bapak ibu, khusus bapak ibu guru ya, ini ya teman-teman ya. Bapak ibu guru harus menulis KD-nya. KD berapa? Yang mau ibu sampaikan, bapak sampaikan itu KD berapa? 3.6, 3.7 itu apa? Jangan 3.6, 3.7 enggak. 3.6 adalah ini. 3.7 adalah ini. Ditulis, diomongin, jangan enggak, karena ini wajib kalau untuk pelajaran. Lalu materinya ya, lalu materinya kembali lagi bapak ibu sudah paham bahwa materi ini akan disampaikan itu. Tunggu dulu, sebelumnya setelah KD ada tujuan ya. Bapak ibu harus wajib bikin KD dan tujuan pembelajaran, karena siswa mau tahu, ibu guru juga harus tahu apa sih yang mau di tujuan itu apa sih? Setelah belajar ini apa yang mereka harus dapatkan? Itu iya betul. Jadi itu ibu harus tulis dan harus dibacakan. Jadi mereka paham ketika mereka sedang mendengarkan ini apa sih yang mereka dapatkan. Nah kalau mau di ujian sudah ada, ibu udah ngasih loh KD-nya sekian, ini dan tujuan ini. Kalian harus mampu ini, harus mampu ini, harus mampu ini. Kalau kalian tidak mampu, coba dengarkan lagi, gitu kan, supaya kalian mampu untuk menjawab atau menjelaskan tentang materi yang tadi disampaikan. Oke. Lalu yang kelima adalah menentukan format naskah. Nah, format naskahnya mau apa nih? Monolog, dialog. Nanti ibu bapak kita bisa pilih ya. Nanti kan kita mau buat ya. Oke, lanjut ibu.
Nah, keenam yaitu mengembangkan sinopsis dan treatment. Masih hafal kan tadi sinopsis, treatment? Sinopsis itu gambaran dari materi yang akan kita sampaikan. Treatment adalah langkah-langkahnya apa yang kita lakukan untuk menyampaikan materi yang mau disampaikan. Ya. Ketujuh, menulis naskah. Oke, kita mulai menulis naskah. Sudah lihat ini ya tadi ya? Lanjut. Nah, inilah contoh naskahnya. Silakan Bapak Ibu diperhatikan. Ini adalah contoh naskah awal. Awal sekali kita membuat, ini dulu yang kita tulis. Ini dulu. Programnya ini seri program apa? Misalnya belajar bersama. Ya, misalnya itu ada seri program. Kalau di radio edukasi, ayo belajar teman-teman. Lalu nama program nggak usah. Mata pelajarannya apa? Misalnya bahasa Inggris. Topiknya apa? Misalnya present tense misalnya ya. Terus judulnya apa nih yang mau kita kasih? Kasih judulnya. Sasarannya ada SMA kelas berapa? Kompetensi dasar yang mau disampaikan itu apa? Tadi KD, ya KD. Lalu indikator ini yang tadi tujuannya yang mau yang diharapkan tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran. Kemudian pokok materinya apa saja yang disampaikan? Ya tadi sama KD-nya hampir sama ya. Siapa yang menulis naskah? Ya, yang menulis naskah tulis namanya. Pengkaji materi nggak usah, pengkaji media nggak usah. Berapa durasi waktu kita untuk memberikan materi? 10 menit kah? 15 menit kah? 30 menit ditulis supaya kita paham bahwa pembelajaran ini diberikan hanya waktunya cuma 20 menit misalnya. Sumber pustaka dari mana? Dari buku apa Bapak Ibu ambil? Ya. Selanjutnya ada di situ tokohnya, siapa pemainnya. Ya kalau dialog ya, kalau nggak dialog pun nanti ada naratornya, tulis itu guru, misalnya pengampu bidang studi matematika misalnya, nanti tulis. Kelas 12 Radio 5 dilanjutkan dengan materi reportase oleh Bapak Yudi Ardianti SOS, Kabin Pemberitaan KPP RRI Bandar Lampung. Kepada Bapak Yudi Ardianta, selamat datang. Dan materi selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Yudi Ardianta SOS. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya boleh di sini kan? Ya. Karena saya nggak betah gitu. Adik-adik ini sudah pernah jadi penyiar. Di sini kan ada radio komunitas kan? Di apa? Gemah ya, Gemah SMK Negeri 5. Tahun 2019 awal kita pernah ke sini. Acara sosialisasi, ada yang ingat? Sosialisasi pemilu presiden. Oh ya. Nah, jadi kita live di sini di bawah promo sama itu acara dialog dengan KPU Kota terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan legislatif anggota DPR RI. Sudah mengenal reportase? Reportase lagi. Reportase. Iya. Jadi reportase radio itu adalah bagian dari salah satu format dari jurnalistik radio. Sebenarnya yang lebih lebar itu jurnalistik radio yang lebih gedenya benar. Tapi nanti maksudnya saya memperkenalkan dulu ya. Nama saya Yudi Ardianta. Saya tugas di daerah di Bandar Lampung ini sudah 2 tahun 1 bulan. Saya sebenarnya
tugas dari awal masuk di RRI tahun 84 itu di RRI Palembang. Jadi dari RRI Palembang, ya. Kemudian ditugaskan ke sini di RRI Palembang itu sebagai kepala bidang pemberitaan. Jadi kepala bidang pemberitaan. Saya sudah punya cucu 1, anak saya 4. Yang pertama kerja di Jakarta, masih gadis, sebagai kameramen di NNC TV. Kameramen di NNC TV, waktu itu dia sebagai kameramen liputan RI 2 atau RI 2 Wakil Presiden. Kemudian tahun keduanya naik lagi ke RI 1. Waktu itu RI 2-nya Pak Yusuf Kala. Sekarang RI 1-nya Mas Jokowi. Tapi sekarang dia sebagai koordinator, jadi nggak lagi di RI 1 atau RI 2. Anak saya kedua sudah nikah dan sudah punya anak. Anak saya yang ketiga sedang menyusun skripsi di FISIP Unsri, jurusan ilmu komunikasi, program studi broadcasting. Jadi nurun semua dari bapaknya. Yang bungsu, yang terakhir ini laki, karena saya perempuan 3 di atas, kemudian laki yang masih kuliah juga di FISIP Unsri ngambil broadcasting juga. Jadi saya sampai mikir gini, anak-anak ini kali ini kenapa maunya jadi ini semua, itu jadi mau jadi wartawan, mau jadi penyiar radio atau penyiar TV, mau jadi penyiar TV atau penyiar radio, nanti top jadi orangnya jadi top. Tapi ya harus kita mengenal dan mengetahui bagaimana cara kerja, sistem kerja dari seorang reporter, jurnalistik radio atau TV. Sebenarnya kalau sebagai reporter wartawan itu nggak jauh-jauh beda dengan wartawan TV atau wartawan koran. Cuma yang membedakan itu adalah kecepatan. Jadi kalau radio itu hal-hal yang kita lihat hari ini harus segera. Jadi nggak bisa ditunda besok. Kalau besok orang sudah bisa apa aja untuk siaran penyiaran yang dibikin. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu akan berakhirnya di sini. Jadi kalau kita sudah bisa membuat naskah skrip untuk siaran di sini. Karena apa? Reportase radio ini tidak di dalam studio, di luar studio. Karena kalau kita sudah pintar membuat sesuatu dalam studio, misalnya skrip, kemudian jadwal apa yang akan kita lakukan, misalnya kita penyiar, sebagai penyiar kita harus tahu dulu apa yang akan kita sampaikan. Kalau misalnya hari ini topiknya apa, kita harus cari tahu dulu topiknya, kemudian siapa bapak narasumber, kemudian apa materi-materi yang kita sampaikan. Jadi enggak sebagai broadcasting itu enggak hanya sekedar ngomong, karena sudah dijadwalkan sesuai dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Gak usah jauh-jauh lah, di lapangan sini aja, misalnya ada kegiatan. Jadi ada kegiatan, adik-adik disuruh membuat laporan secara live dan secara langsung, laporan pandangan mata, itu reportase. Nah, apa aja yang ada di lapangan, misalnya judulnya apa? Pameran kerajinan. Teman-teman kita SMA Negeri 5 dan dipamerkan di situ. Sebelum kita laporan, kita harus sudah tahu dulu situasi di situ. Apa aja yang ada di situ. Misalnya sudah dibangun atau didirikan tenda, dicatat tenda ada berapa unit tenda. 1 unit itu berapa kali berapa. Kemudian kalau misalnya ada 10 unit berapa kali berapa. Itu pertama tenda.
Kemudian apa aja di bawah tenda itu? Meja ada berapa? Ya kan? Nah, kemudian apa-apa aja yang dipamerkan? Ya kan? Kerajinan, ini kerajinan namanya apa? Misalnya songket namanya, kemudian apa aja lagi situ, asbak-asbak yang karya-karya teman-teman, atau misalnya bikin topi dari bahan apa, itu harus dikuasai, harus kita tahu. Nah, kemudian berapa orang pesertanya dicatat semua, nah nanti baru disusun. Yang namanya angka, nama, pangkat, jabatan itu harus dicatat, jangan tidak dicatat, karena otak kita ini kan terbatas untuk mengingat. Nah, pada saat kita laporan, misalnya sudah siap, kita hubungi teman yang di studio. Teman studio menghubungi kita, udah siap belum? Udah siap, pakai HP aja. Kalau RRI itu pakai mobil pen. Mobil pen itu mobil 1 unit. Pernah lihat di sini ya? Mobil Mercy itu. Mobil Mercy itu ada 2 miliar dulu. Kalau sekarang mungkin sudah turun. Sekarang ini laporan itu, reportase bisa pakai HP. Ya, asal teman-teman jangan berpikiran, waduh ini mahal, ini apa pulsanya. Kalau ingin menjadi seorang reporter atau wartawan untuk laporan itu tidak perlu berpikir, oh rugi saya nanti habis pulsa saya, kan gitu. Nah, setelah kita kasih tahu, kita SMS atau WA, oke, kita udah siap laporan. Nah, nanti teman yang penyiar di studio dia akan hubungi kita. Baik pendengar, sekarang kita sudah terhubung dengan Reni yang berada di lapangan, yang sebentar lagi akan melaporkan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Alma Mater Pintar SMA Negeri 5. Baik Reni, silakan laporan Anda. Kita udah siap. Baik pendengar komunitas Radio Gema 5 SMA Negeri 5 SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Saat ini saya berada di lapangan. Di lapangan apa namanya, di lapangan ini. Dan di sini akan dilangsungkan pameran kerajinan teman-teman kita SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Jadi kalau sifatnya yang nggak kuat, nggak apa disiapkan. Karena yang kita siapkan itu kegiatan-kegiatan aktual yang harus perlu diketahui oleh pendengar. Kemarin kalau nggak salah hari apa ya, hari Sabtu Minggu yang kemarin, bukan minggu ini, ada pertunjukan Al-Quran besar. Pernah nggak? Di Mall Komunikator. Itu dari Palembang. Ada yang pernah kali lihat? Nggak ada ya? Waduh, berarti ininya kurang ya? Nah, bukan kita, ininya apa? Panitia yang kurang ini. Kurang apa? Publikasi. Itu sebenarnya menarik kalau ingin melaporkan itu. Jadi Al-Quran itu gede loh, kayak pintu ini. Pernah lihat kan? Itu dulu di Palembang. Dan itu bisa dicopot. Jadi dicopot, dibawa dari Palembang dicopot, bisa dibawa pakai truk. Nah, dipasang lagi Mall Komunikator. Itu lebarnya kayak pintu ini, satu ini apa? Satu. Lumayan kalau Al-Quran itu 30 juz ya. Woi, itu benar. Nah, itu yang punya ide membuat itu adalah orang anggota DPR RI, orang Palembang asli dulu. Nah, kalau kita itu bisa membuat sesuatu laporan tentang Al-Quran raksasa itu menarik. Jadi misalnya kita laporan di sana dari Mall Komunikator. Nah, tapi bukan kita untuk promosi mallnya. Hati-hati kalau laporan itu jangan ada merek produk, ya, tahu kan? Itu nanti
ada ini yang ada biaya. Oh, ini promosi ya. Nah, jadi pada saat kita melaporkan sesuatu itu kita harus sudah paham dulu. Kita cari datanya dulu. Ini Al-Quran ini kapan dibikin, kemudian dalam pakai bahan apa, kayu apa, kemudian siapa yang mengangkatnya. Nah, jadi semua kegiatan itu kita harus catat, kita harus tahu. Jangan kita asal ngomong. Nah, reportase itu melibatkan 2 orang, jadi minimal 2 orang. Kalau hal-hal yang kegiatannya berat, jadi kalau kita sendiri agak repot, bubui. Kalau kata orang paling itu bubui nanti, mulutnya bubui. Nah, kegiatan ini memang harus dilakukan kalau ada hal-hal yang sangat penting. Kalau dia hanya kegiatan biasa, ya tidak masalah. Misalnya di depan ini kan jalan lintas timur ya, jalan lintas. Itu kalau ada kejadian persis di depan kita bisa laporan sebenarnya. Misalnya, ada kecelakaan, kecelakaan sampai ramai, kita tahu. Ada apa tuh? Dilihat dulu, kecelakaan. Bisa hubungi kalau ada siaran, bisa SMS atau WA atau media dari siaran. Bisa nggak hubungi saya ke sini, di sini ada kecelakaan? Bisa. Nah, katanya, oke ya 10 menit nanti hubungi saya. Kita kumpulin dulu datanya, kumpulin data. Nah, baru udah selesai, nah, baru kasih tahu. Ya hubungi saya. Baik benar. Komunitas Radio Gemah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, kita menuju ke jalan itu. Di sana sudah ada teman kita yang akan melaporkan peristiwa kecelakaan yang baru saja terjadi. Ya, sekedar cenderamata, jangan dilihat dari penggayaannya sebenarnya dan semua yang sudah diberikan kepada anak kami. Semoga anak ini menjadi penyiar-penyiar yang handal. Amin. Jadi reporter yang handal. Iya. Terima kasih. Selesai sudah rangkaian acara iklan broadcasting Radio 5 di era globalisasi digital dengan tema kita tingkatkan sumber daya manusia yang profesional, santun, dan bertanggung jawab. Pada kesempatan ini kami mohon kepada Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Najamuddin untuk menutup acara ini dengan resmi. Kepada Bapak Najamuddin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun yang saya hormati Bapak Yudi Ardianta Esos selaku Kabid Pemberitaan LPP RRI Bandar Lampung yang tadi sudah memaparkan materi tentang reportase yang saya hormati Ibu Lydia dan Bu Tati selaku pembina dan pelatih dari Radio G5 serta anak-anak semua, ya ada Pak Yohanes yang kami hormati dan anak-anak semua yang sudah mengikuti acara ini sudah 2 hari. Alhamdulillah syukur kegiatan kita bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan mulai dari teori siaran awal karena kita sudah melibatkan juga dari radio swasta yaitu Radio Graha yang kita ketahui bahwa kemarin
Kak Coy itu adalah salah satu manajer di Nugraha. Kalau dulu Kencana FM. Nah, Kencana itu juga nasional, sampai di Palembang juga ada. Lalu kemarin ada juga Kak Irfan dan Percitra. Percitra ini juga reporter di televisi juga. Kemarin sudah sempat berbagi dengan kita. Begitu juga tadi pagi dari Radio Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Untuk menjadi seorang penyiar, reporter yang baik, tentu yang pertama itu adalah niat dan tekad. Niat dan tekad ini itu menjadi modal besar untuk seorang siswa berlatih, karena seperti yang disampaikan kemarin, kita sangat beruntung bahwa di SMA 5 ini mempunyai radio, dan radio ini mempunyai izin resmi dari Menkominfo. Ini satu-satunya yang ada di Sumatera, dan diperluas lagi dengan kita live streaming di iClickHost.net 8750. Ini bisa didengarkan dari berbagai daerah. Ini sedang saya minta dengan tim dari Pak Yohanes dan kawan-kawan, agar ketika kita membuka Persisma atau membuka website SMA 5 itu sudah ada link. Jadi pada saat kita pencet link itu dia langsung terhubung. Ya, akan kita upayakan segera. Semoga radio ini akan bisa didengar dari mana saja. Jadi tidak harus mengetikkan iClickHost-nya, tetapi cukup menekan touch ya. Kita bisa langsung mendengarkan radio kita dari berbagai penjuru. Artinya perkembangan radio kita ini akan sangat tergantung dari para siswa yang dididik hari ini. Karena memang tidak banyak orang yang punya keinginan, punya bakat, dan punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan broadcast. Nah, alhamdulillah syukur kita akan ke depan menjalin hubungan baik dengan LPPRI Bandar Lampung, baik nanti dari magangnya insyaallah atau dari pendidikan-pendidikan berperspektif lebih lanjut. Nah, tentu yang akan kami kirimkan ke sana nanti anak-anak yang sudah punya dedikasi dan sudah mempraktekkan apa yang sudah dihasilkan selama 2 hari ini. Nah, ini karena ini baru tingkat dasar, akan menjadi lebih bagus kalau ini kita lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana seorang Najwa Shihab bisa menjadi reporter yang sangat hebat dan tangguh sekarang, itu juga dimulai dari pada saat SMA seperti ini. Dan bagaimana menjadi reporter yang baik, yang sopan, yang punya etika, yang profesional. Nah, dimulai dari 2 hari ini. Insya Allah ke depan kita akan terus melakukan pelatihan-pelatihan baik secara langsung maupun nanti langsung di radio. Nah, kita akan mulai nanti pelatihan-pelatihan dengan bagaimana menjadi penyiar tunggal dan bagaimana menjadi penyiar yang ditandemkan dengan penyiar yang sudah senior. Yang kelas-kelas 12 ini tidak lama lagi mereka akan meninggalkan SMA 5. Nah, kalau tidak langsung disusul oleh kelas 11 dan kelas 10 ini ke depan, maka radio kita akan lama bukan makin berkembang ya. Ini kita sudah syukuri radio kita berdiri tahun 2006, berarti sudah 14 tahun radio ini ada di SMA 5 Bandar Lampung, dan tentu banyak hal positif yang bisa kita ambil di kegiatan di radio kita ini. Akhirnya terima kasih atas semua pihak yang telah membantu kami dalam mendidik anak-anak kami menjadi penyiar-penyiar atau reporter-reporter handal. Semoga apa yang kita dapatkan ini akan menjadi amal ibadah bagi para pemberi materi, dan bagi kita akan menjadi ilmu yang
bermanfaat. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, diklat broadcasting Radio G5 SMA Negeri 5 Bandar Lampung secara resmi dinyatakan ditutup. Terima kasih. Saya ini Wilayah Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G5